Selamat siang, saya Nining Kristiani. Saya akan membacakan buku dari Rick Warren tentang Untuk Apa Aku Ada di Dunia Ini. Hari kelima, memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Yakobus 4 ayat 14b. Apakah arti hidupmu? Quote dari Anis Nin. Kita tidak melihat hal-hal sebagaimana adanya, kita melihatnya seperti keadaan kita. Cara Anda memandang kehidupan membentuk kehidupan Anda. Cara Anda mendefinisikan kehidupan menentukan takdir Anda. Perspektif Anda akan mempengaruhi cara Anda menginvestasikan waktu, menggunakan uang, memakai talenta, dan menghargai hubungan Anda. Salah satu cara terbaik untuk mengerti orang lain adalah bertanya kepada mereka, bagaimanakah Anda memandang kehidupan Anda? Anda akan menerima berbagai jawaban, sama seperti banyaknya manusia. Saya pernah mendengar orang berkata bahwa hidup sama seperti sirkus, tanah tambang, roller coaster, teka-teki, simfoni, perjalanan, dan tarian. Orang berkata, hidup sama seperti komedi, putar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang berputar-putar. Atau hidup sama seperti sepeda dengan 10 kecepatan dengan gigi yang tidak pernah dipakai. Atau hidup adalah permainan kartu. Anda harus memainkan kartu yang Anda pegang. Kalau saya meminta Anda untuk menggambarkan kehidupan, gambaran apakah yang terbayang dalam pikiran Anda? Gambaran itu adalah metafora kehidupan Anda. Itu adalah pandangan hidup yang Anda pegang secara sadar ataupun tidak dalam pikiran Anda. Itu adalah deskripsi tentang bagaimana kehidupan berjalan dan apa yang Anda harapkan darinya. Orang-orang sering menunjukkan metafora kehidupan mereka melalui pakaian, perhiasan, mobil, gaya rambut, stiker mobil, bahkan tato. Metafora kehidupan Anda yang tidak terucapkan mempengaruhi kehidupan Anda lebih dari yang Anda sadari. Itu menentukan harapan Anda, nilai hidup Anda, hubungan Anda, sasaran Anda, prioritas Anda. Misalnya jika Anda mengharapkan bahwa hidup adalah pesta, nilai utama hidup Anda adalah bersenang-senang. Jika Anda memandang hidup sebagai suatu perlombaan, Anda akan menghargai kecepatan dan barangkali Anda sering tergesa-gesa. Jika Anda memandang hidup sebagai sebuah maraton, Anda akan menghargai ketekunan. Jika Anda memandang hidup sebagai suatu pertempuran atau pertandingan, kemenangan akan sangat penting bagi Anda. Apakah pandangan hidup Anda? Mungkin Anda mendasarkan kehidupan Anda pada metafora hidup yang keliru, supaya dapat menggenapi tujuan Tuhan untuk kehidupan Anda. Anda harus menentang pandangan umum dan menggantinya dengan metafora hidup yang alkitabiah. Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab menawarkan 3 metafora yang mengajarkan kita tentang pandangan Tuhan terhadap kehidupan. Kehidupan adalah ujian, kehidupan adalah kepercayaan, dan kehidupan adalah penguasaan sementara. Ketiganya menjadi fondasi dari kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Kita akan membicarakan 2 yang pertama dalam bab ini, dan yang ketiga di bab berikutnya. Kehidupan di bumi adalah sebuah ujian. Metafora kehidupan ini terlihat dalam kisah-kisah di seluruh Alkitab. Tuhan terus-menerus menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas, dan kesetiaan manusia. Kata-kata seperti cobaan, godaan, pemurnian, dan ujian disebut lebih dari 200 kali di dalam Alkitab. Tuhan menguji Abraham dengan memintanya untuk mempersembahkan anaknya, Ishak. Tuhan menguji Yakub ketika ia harus bekerja ekstra untuk memperoleh Rahel sebagai istrinya. Adam dan Hawa gagal dalam ujian di Taman Eden.
Dan Daud gagal dalam ujian dari Tuhan dalam beberapa kesempatan. Tetapi Alkitab juga memberikan banyak contoh orang yang berhasil melewati ujian besar, seperti Yusuf, Ruth, Esther, dan Daniel. Karakter berkembang dan terlihat melalui ujian, dan seluruh kehidupan adalah ujian. Anda selalu diuji. Tuhan terus-menerus mengamati respon Anda terhadap orang lain, masalah, sukses, konflik, penyakit, kekecewaan, dan bahkan cuaca. Ia bahkan melihat tindakan sederhana, seperti ketika Anda membukakan pintu untuk orang lain, ketika Anda memungut sampah, atau ketika Anda bersikap sopan terhadap seorang pegawai atau pelayan. Kita tidak mengetahui semua ujian yang akan Tuhan beri kepada kita, tetapi kita memprediksi sebagian berdasarkan Alkitab. Anda akan diuji melalui perubahan besar, janji yang ditunda, masalah yang mustahil diselesaikan, doa yang tidak dijawab, kritik yang tidak layak diterima, bahkan tragedi yang tidak masuk akal. Dalam kehidupan saya sendiri telah melihat bahwa Tuhan menguji iman saya melalui masalah-masalah. Pengujian pengharapan saya dengan bagaimana saya menangani apa yang saya miliki dan menguji kasih saya melalui orang lain. Ujian yang sangat penting adalah bagaimana Anda bertindak ketika Anda tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan Anda. Kadang-kadang Tuhan dengan sengaja menarik diri dari kita, tidak merasakan kedekatannya. Seorang raja bernama Hizkia mengalami ujian. Alkitab berkata, seorang raja bernama Hizkia, Alkitab berkata, Tuhan menjauh dari Hizkia dan menguji dia, dan melihat apa sebenarnya ada di dalam hatinya. Hizkia sebelumnya menikmati hubungan yang akrab dengan Tuhan, tetapi pada titik yang sangat penting dalam hidupnya, Tuhan meninggalkannya sendiri dan menguji karakternya untuk menyingkapkan suatu kelemahan dan mempersiapkannya untuk tanggung jawab yang lebih besar. Kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan. Ini adalah metafora hidup Alkitab yang kedua. Waktu yang kita miliki di bumi, energi, kepintaran, kesempatan, hubungan, dan sumber daya kita adalah pemberian Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita pelihara dan kelola. Kita adalah pengawas dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Konsep pengawas dimulai dengan pengertian bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu dan semua orang di bumi. Alkitab berkata, dunia dan semua yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan, dan semua yang hidup di dalamnya adalah kepunyaannya. Kita sebenarnya tidak pernah memiliki apapun selama keberadaan kita yang singkat di bumi. Tuhan hanya meminjamkan bumi kepada kita sementara kita berada di sini. Ini adalah properti Tuhan sebelum Anda lahir, dan Tuhan akan meminjamkannya kepada orang lain setelah Anda meninggal. Anda dapat kesempatan menikmatinya hanya sebentar. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Ia mempercayakan pemeliharaan ciptaannya kepada mereka dan menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang dipercayainya. Alkitab berkata, Tuhan memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah sehingga keturunanmu akan hidup memenuhi bumi dan menguasainya. Aku mempercayakannya kepadamu. Pekerjaan pertama yang diberi Tuhan kepada manusia adalah mengelola dan memelihara barang-barang milik Tuhan di bumi. Peran ini tidak pernah berubah. Ini adalah bagian dari tujuan kita pada masa kini. Segala sesuatu yang kita nikmati harus diperlakukan sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab berkata, apakah yang kau miliki yang tidak berasal dari Tuhan? Dan jika semua yang kau miliki berasal dari Tuhan, mengapa memegahkan diri seolah-olah engkau sendirilah yang berhasil menciptakannya? Beberapa tahun yang lalu, sepasang suami istri meminjamkan rumah pantai mereka yang indah di Hawaii untuk berlibur. Itu adalah kesempatan yang tidak mampu kami beli dan kami sangat menikmatinya. Pasangan itu berkata, anggap saja rumah sendiri. Jadi kami pun menikmatinya. Kami berenang di kolam, makan makanan yang ada di kulkas, memakai handuk dan piring mereka.
bahkan melompat-lompat untuk bersenang-senang di tempat tidur. Tetapi kami tahu bahwa rumah itu bukan benar-benar milik kami, sehingga kami menjaga semua dengan hati-hati. Kebudayaan kita berkata, kalau Anda tidak memilikinya, Anda tidak akan memeliharanya. Tetapi orang Kristen hidup dengan standar yang lebih tinggi, karena itu adalah milik Tuhan. Aku harus memeliharanya sebaik mungkin. Alkitab berkata, mereka yang dipercayakan sesuatu yang berharga harus menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya. Yesus sering menunjukkan bahwa kehidupan adalah suatu kepercayaan, dan ia memberikan banyak kisah untuk mengilustrasikan tentang tanggung jawab kepada Tuhan. Dalam kisah tentang talenta, seorang pengusaha mempercayakan kekayaannya kepada hamba-hambanya ketika ia berpergian. Ketika ia kembali, ia mengevaluasi tanggung jawab setiap hambanya dan memberikan hadiah yang sesuai. Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pada akhir hidup Anda di bumi, Anda akan dievaluasi dan menerima upah sesuai dan seberapa baiknya Anda menangani apa yang Tuhan percayakan kepada Anda. Itu berarti bahwa setiap hal yang Anda lakukan, bahkan tugas rutin sehari-hari, mempunyai dampak kekal. Jika Anda memperlakukan segala sesuatu sebagai suatu kepercayaan, Tuhan menjanjikan tiga upah dalam kekekalan. Pertama, Anda akan menerima peneguhan Tuhan. Anda akan menerima promosi yang diberikan tanggung jawab lebih besar dari kekekalan. Aku akan mempercayakan lebih banyak lagi kepadamu. Lalu Anda akan menerima penghormatan dengan perayaan. Mari, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kebanyakan orang gagal menyadari bahwa uang adalah ujian untuk kepercayaan dari Tuhan. Tuhan memakai keuangan untuk mengajar kita mempercayainya, dan bagi banyak orang, uang adalah ujian yang paling besar. Tuhan memperhatikan bagaimana kita memakai uang untuk menguji seberapa jauh kita dapat dipercaya. Alkitab berkata, jika engkau tidak dapat dipercaya dengan kekayaan dunia, siapa yang akan mempercayakanmu kekayaan surga yang sebenarnya? Ini adalah kebenaran yang paling penting. Tuhan berkata bahwa ada hubungan yang langsung antara bagaimana saya memakai uang dan kualitas kehidupan rohani saya. Bagaimana saya mengelola keuangan menentukan seberapa banyak Tuhan mempercayakan saya pada berkat-berkat rohani. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah cara Anda mengelola keuangan menghalangi Tuhan melakukan lebih banyak hal dalam kehidupan Anda? Dapatkah Anda dipercayakan kekayaan rohani? Yesus berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada setiap yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kehidupan Anda adalah suatu ujian, dan semakin banyak yang diberikan Tuhan kepada Anda, semakin besar tanggung jawab yang diharapkannya dari Anda. Merenungkan tujuanku di hari kelima, ayat hafalan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah yang terjadi kepadaku baru-baru ini sekarang aku sadari sebagai ujian dari Tuhan? Apakah hal terbesar yang dipercayakan Tuhan kepadaku? Terima kasih, kiranya renungan dan bab kelima ini menjadi berkat dan menjadi alat untuk kita mencapai pengertian tentang tujuan kita dalam hidup ini.